Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arpadi dari Bagian Promosi Kesehatan Rumah Sakit dalam program Asyidat Menunggu Seminggu Seminggu Kebahagiaan. Sesuai dengan janji saya pada minggu kemarin bahwa dalam rangkaian Hari Jantung Sedunia yang tepatnya besok tanggal 29 September 2020, saya selalu ditemani nih tiap pagi dengan dokter spesialis jantung RSUD Al-Ihsan. Tentunya kita akan bahas dengan tema-tema yang menarik dan tidak kalah menarik untuk tema hari ini, yaitu tentang ada apa dengan jantung perempuan. Baik, sebelum acara talk show ini saya mulai, seperti biasa akan saya sapa untuk seluruh karyawan RSUD Al-Ihsan yang ikut menyaksikan IG Live RSUD Al-Ihsan dalam rangka Hari Jantung Sedunia. Jangan lupa selalu berikan senyuman yang terindah, berikan pelayanan yang ramah dan ikhlas untuk seluruh pelanggan RSUD Al-Ihsan. Dan tak lupa saya informasikan bahwa acara live IG RSUD Al-Ihsan ini adalah kita interaktif. Jadi bagi untuk audien yang ingin menanyakan sesuatu ya tentang topik kita hari ini, silahkan bisa langsung chat ke IG RSUD Al-Ihsan dan insya Allah kita akan langsung menjawab untuk seluruh pertanyaan yang diajukan oleh audien. Baik, untuk hari ini saya akan ditemani oleh Kepala Instalasi Jantung dan Pembuluh Darah RSUD Al-Ihsan. Di sini sudah hadir Dr. Ratna dan kami persilahkan untuk Dr. Ratna untuk langsung perkenalkan diri dan juga langsung membahas untuk topik kita hari ini, yaitu tentang ada apa dengan jantung perempuan. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Ratna Nurmaliani, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya di sini sebagai Kepala Instalasi Pelayanan Jantung dan Pembuluh Darah RSUD Al-Ihsan. Hari ini saya akan membahas sebagai rangkaian dari acara Hari Jantung Sedunia. Hari ini saya kebagian tugas untuk membahas tentang perempuan. Tentang ada apa dengan jantung perempuan. Kenapa jantung perempuan itu penting? Karena seringkali perempuan, termasuk jantung perempuan, kurang mendapat perhatian, Pak. Ya. Nah, padahal kita tahu bahwa angka kematian pada perempuan usia lebih dari 65 tahun itu yang terbanyak karena jantung. Jadi hampir sama dengan laki-laki. Memang kalau dibandingkan jumlah kematian karena penyakit jantung lebih banyak laki-laki. Tapi kalau kita lihat per perempuannya, bahwa angka kematian pada wanita usia lebih dari 65 tahun terbanyak itu masih tetap dipegang oleh penyakit jantung, gitu ya. Kemudian banyak fakta-fakta yang beredar di masyarakat ya, bahwa perempuan itu orangnya rela berkorban ya. Jadi buat mereka kesehatan suami dan kaum laki-laki jauh lebih penting dibandingkan dengan kesehatan mereka sendiri. Sehingga mereka seringkali abai dengan kesehatan mereka sendiri ya. Padahal peran perempuan apalagi ibu itu sangat penting gitu kan di rumah tangga itu sebetulnya gitu. Jadi saya ingin mengajak para perempuan untuk ayo kita tidak boleh abai dengan kesehatan jantung kita gitu ya. Kemudian perempuan ini urat nyerinya tuh agak tinggi ambang nyerinya Mbak. Mungkin karena sudah biasa melahirkan ya. Jadi ambang nyerinya agak tinggi sehingga gejala-gejala yang dirasakan pun tidak khas. Kadang ada gejala, aduh kok agak ngenek dadanya, ini mah bukan apa-apa, ini hanya kecapean aja, masuk angin aja seperti itu. Jadi gejalanya tidak khas, tidak sehebat laki-laki, sehingga kembali lagi sering diabaikan oleh kaum perempuan. Ya. Nah, dan kenapa perempuan perlu ada pembahasan khusus? Karena memang jantung perempuan dan jantung laki-laki itu berbeda. Secara anatomi berbeda, walaupun sama-sama jantung. Misalnya pembuluh darah koroner, perempuan itu lebih kecil dibandingkan laki-laki. Kemudian perempuan juga akan mengalami fase hormonal yang akan merubah kondisi metabolik jantungnya, gitu, termasuk dalam tubuhnya ya.
Dan perempuan juga akan mengalami fase-fase dalam kehidupannya, seperti menikah, kemudian dia akan melahirkan. Kehamilan melahirkan ada perbedaan pada jantungnya. Kemudian dia juga akan memakai kontrasepsi mungkin, ya. Dan kemudian yang paling menjadi momok untuk kaum perempuan, yang paling ditakuti saat ini adalah menopause. Itu adalah saat-saat perempuan mengalami banyak perubahan dalam hidupnya, termasuk di tubuhnya. Jadi makanya menurut saya penting sekali kita membahas tentang jantung perempuan ini, Mbak. Jadi mulai saat ini ya dok ya, yuk kita mulai peduli dengan diri kita juga sebagai perempuan ya dok ya. Jadi bukan berarti kita tidak sayang dengan suami atau dengan anak kita, justru kalau kondisi kita sakit tidak diperhatikan justru itu malah membahayakan ya untuk kita nggak bisa merawat yang lain. Gitu. Jadi yuk kita dengan topik ini ya dok ya, ini sungguh menarik banget ya. Kita jadi mengajak nih dari Dokter Ratna ya sebagai instalasi jantung dan pembuluh darah, mengajak untuk kaum ibu ya, untuk kaum perempuan baik yang sudah menikah atau yang belum, untuk lebih peduli lagi dengan jantung kita. Yuk kita lanjut ke ajaran kita ya. Mulai menarik nih dok pembahasannya. Apalagi masalah berkorban nih dok. Oh, berkorban ya. Ya, jadi untuk kita merawat orang kita harus sehat dulu gitu ya. Kita butuh badan yang sehat agar kita bisa membuat orang lain menjadi sehat. Dan gini dok, saya sendiri nih sebagai perempuan, mending saya aja yang sakit daripada bapak yang sakit kan? Nah, ya itu, ini faktanya banyak sekali yang seperti itu beredar di masyarakat. Ya, saya juga entah mengapa perempuan memang kalah berkorban. Ya, itu memang kodratnya. Tapi bukan berarti, jadi bentuk kita memperhatikan kesehatan kita itu adalah bentuk pengorbanan kita juga. Gitu. Karena kita nggak mungkin merawat orang menjadi sehat kalau kitanya sakit gitu ya. Baik dok, kalau ini ya dok ya, kita lebih bahas lebih dalam lagi ya dok ya. Kalau tadi dokter sudah menjelaskan bahwa ambang nyeri dari perempuan ya itu lebih tinggi ya. Nah kira-kira nih dok ya, gejala yang khas yang itu membuat seorang wanita itu menyadari bahwa ini adalah penyakit jantung itu apa dok? Nah itu dok. Kemudian kalau jantung sendiri itu kan ada khas dan tidak khas ya. Paling tidak yang selama ini kita abai dengan kesehatan jantung perempuan nih ya dok ya. Ini menunjuk saya sendiri nih dok ya. Kira-kira yang bisa, oh iya yang nanti akhirnya saya harus memutuskan datang ke rumah sakit. Nah kira-kira ini gejala yang khas dan tidak khasnya yang bisa akhirnya perempuan menyadari oh ini nyerinya dari jantung ternyata. Ini apa dok? Oke, jadi begini ya. Sebetulnya gejala itu sama. Baik laki dan perempuan itu sama. Gejala khas untuk jantung itu 3 macam sebetulnya. Jadi yang pertama itu adalah rasa nyeri di dada, kemudian sesak napas dan berdebar. Itu adalah 3 gejala yang membuat orang akan datang ke dokter jantung ya. Cuma masalahnya kadang tidak semua orang merasakan gejala yang sama. Lalu bagaimana? Apakah kita harus menunggu gejala itu datang atau kita harus bergerak sebelum gejala itu datang? Nah, kalau saya sarankan sebaiknya bahwa setiap orang itu dia tahu modalnya seperti apa gitu ya. Jadi penting sekali kita melakukan yang namanya medical check up. Kita harus tahu nih modal kita tuh seperti apa. Tensi saya berapa, gula darah saya berapa, kolesterol saya berapa, ya, asam urat saya berapa misalnya. Dengan kita tahu modal kita seperti apa, nanti kita akan dapat melakukan langkah-langkah dan step by step untuk menjaga agar kondisi tetap aman gitu loh Mbak. Gitu. Usia 20 tahun sampai usia 39-40 tahun itu tetap harus medical check up. Mungkin 4 tahun sekali lah gitu ya medical check up-nya. Kalau usianya lebih dari itu mungkin akan lebih sering medical check up-nya. Nah nanti kita akan bagi, ini saya tuh masuknya ke resiko apa nih? Resiko ringan kah? Resiko sedang kah? Resiko berat kah? Ya, kalau resiko ringan kita akan check up mungkin berkala setahun sekali misalnya. Resiko sedang kita akan mungkin mulai datang ke dokter dengan tanpa gejala, gitu ya. Jadi jangan tunggu gejala itu datang, karena mungkin ketika gejala itu datang itu sudah terlambat. Gitu. Baik dok.
sebelum nanti kita ada pertanyaan nih dari audiens kita ya dok ya, yang sudah bergabung dengan IGRSUD Al Ihsan ya dok. Tadi dokter membahas bahwa anatomi jantung dari laki-laki sama perempuan itu berbeda ya. Kalau perempuan pembuluh untuk koronernya lebih kecil dok ya. Nah dok, ini pengaruhnya apa dok? Kalau misalnya dari perempuan itu memang lebih kecil dan untuk laki-laki yang lebih besar, nah ini pengaruhnya apa dok untuk untuk jantung itu sendiri? Iya, sebetulnya tubuh kita tuh sudah super canggih ya menurut saya. Jadi semua itu disesuaikan. Misalnya kita bandingkan antara perempuan dan laki. Luas massa tubuh perempuan lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Jadi kebutuhan akan memenuhi seluruh organ tubuh pun akan lebih kurang dibandingkan laki-laki. Makanya untuk perempuan seperti tadi pembuluh darahnya lebih kecil daripada laki-laki. Tapi begitu ada percobaan, begitu ada laki-laki yang misalkan menggunakan pembuluh darah perempuan pada saat operasi bypass misalnya. Nah, dia tuh akan mengadaptasi. Jadi si pembuluh darah itu akan membesar gitu loh. Masya Allah, gitu. Iya, jadi semuanya disesuaikan dengan kebutuhannya. Butuhnya perempuan segini, dikasihnya segitu gitu loh. Butuhnya laki-laki segini, dikasihnya segitu. Jadi semua tuh menyesuaikan. Nah, dok, ini yang tadi pernah dengar nih dok ya, bahwa kalau perempuan itu ya sebenarnya risiko untuk terkena jantung ya itu sebenarnya lebih kecil dibanding dengan laki-laki dok. Itu benar atau tidak? Oke. Memang kalau kita lihat dari faktor risiko, terutama yang berhubungan dengan pola hidup sehat, perempuan itu lebih kecil ya dibandingkan laki-laki. Karena seperti saya bilang ada hormon yang melindungi perempuan. Tapi begitu dia menopause, hormon itu akan turun kadarnya sehingga menyebabkan faktor risiko kejadian terkena jantungnya sama dengan laki-laki. Kalau sebelum menopause memang perempuan lebih rendah. Tapi ingat, dalam perempuan itu ada beberapa fase hidupnya yang akan mempunyai pengaruh pada jantungnya juga. Seperti kehamilan tadi yang saya bilang, pemakaian alat KB ya. Kemudian yang terakhir itu ya menopause tadi gitu. Dan kadang stres emosi kan perempuan kadang suka agak baper ya kalau bahasa zaman sekarang. Nah itu juga mungkin agak terganggu lah gitu ke jantungnya gitu. Dok, kalau misalnya nih untuk risiko sendiri tadi untuk kalau laki-laki sama perempuan akan sama risikonya ya saat dia mulai menopause. Kira-kira upaya apa nih dok yang bisa dilakukan oleh para perempuan nih dok ya agar meskipun dia menopause tapi kualitas untuk kesehatan jantungnya itu tetap gitu sebelum dia menopause gitu. Ada nggak dok upaya yang paling kita bisa tetap sehat lah, tetap awet muda ya mbak ya. Ya betul sekali. Jadi awet muda itu nggak cuma tampak luar ya mbak, dalamnya juga harus awet muda. Jadi upaya kita itu lihat dari kita usia berapa sekarang. Misalkan saya nih usianya kan 30-an. 30-an ya. Nah, berarti saya mesti gimana? Nah, kalau saya harus mulai medical check up mungkin. Sama itu. Yang kedua, pola hidup sehat. Jadi walaupun sekarang masih memungkinkan makan bakso segala macam, goreng-gorengan gak ada masalah, tapi kita mulai menjaga asupan makanan kita. Nggak ada salahnya kita mulai banyak makan yang mengandung serat gitu kan ya, buah-buahan gitu. Kemudian olahraga ya, kita harus olahraga, kita harus melatih jantung kita ya. Dan hindari kebiasaan buruk, jangan merokok, hindari alkohol ya, kelola stres, cukup istirahat. Jadi kuncinya itu sebetulnya di semua usia pun sama ya. Jadi perlu ada screening, kemudian kita perlu makan makanan yang sehat, olahraga yang sesuai dengan kapasitas kita, kemudian kelola stres, ya dan hindari kebiasaan buruk. Nah, dok, untuk faktor risiko sendiri dok ya, yang untuk istilahnya untuk perempuan sendiri ini berisiko tinggi untuk bisa terkena penyakit jantung. Selain karena tadi dia sudah mulai menopause, ya, kemudian karena proses melahirkan, ada nggak dok penyakit-penyakit lain yang bisa menyebabkan dia mempunyai faktor risiko untuk terkena penyakit jantung? Oke, jadi kita memang perempuan ini agak pelik ya.
misalkan seperti ini, faktor risiko jantung itu kan banyak yang Mbak ya. Kalau kita ambil faktor risiko itu misalkan hipertensi. Ya. Hipertensi. Nah, bisa nggak sih perempuan muda misalnya mengalami hipertensi? Bisa. Pertama, kalau misalkan dia ada turunan hipertensi misalnya. Yang kedua, pemakaian kontrasepsi seperti KB yang mengandung progesteron itu juga bisa menyebabkan tensinya naik. Ya. Yang ketiga, jangan lupakan preeklamsi, kehamilan pada hipertensi pada saat kehamilan. Itu biasanya pada wanita-wanita risiko tinggi, misalnya hamil di usia lebih dari 30 tahun gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan hipertensi. Jadi ruang lingkup penyakit jantung pada perempuan itu luas. Sama seperti laki-laki ya. Nah, dok, kalau misalnya nih dok, tadi ya kayak kita misalnya masih usia menganggap kita usia ini masih muda gitu ya, makan masih belum bisa kita kontrol ya, bakso masih bebas, kita makan apapun bebas, nah dok ya. Ini curhat ya. Kira-kira nih dok ya kan kalau penyakit jantung itu selalu ada teman-temannya ya dok ya kadang ya kan kita temukan pasien dilihat ternyata kadar kolesterolnya tinggi ya kan, atau misalnya dia sudah ada diabetes tapi belum ada jantung gitu, jantungnya tuh nggak ada masalah, dia hanya kena diabetes, kolesterolnya ternyata tinggi ya. Nah ini sebenarnya yang bisa menyebabkan jantung ini jantung dulu yang bermasalah, atau ternyata diabetes atau kolesterol ini dok yang sebenarnya bisa mengarah ke penyakit jantung. Nah kira ini hubungannya seperti apa ya dok ya? Kalau misalnya karena tadi pola makan akhirnya kolesterolnya tinggi, terus diabetes juga. Nah kira-kira ini yang bisa menyebabkan jantung, atau jantung yang ternyata bisa menyebabkan ke semua penyakit ini karena ada gangguan dari aliran darahnya segala macam. Iya, jadi seperti kita ketahui bahwa kolesterol dan diabetes itu merupakan faktor risiko terjadinya penyakit jantung. Jadi kalau misalkan kita punya tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, kemudian kita ada diabetes juga, maka risiko kita menjadi berkali-kali lipat untuk terkena penyakit jantung. Nah kalau dibilang saat ini belum ada tuh penyakit jantungnya, saya memang kolesterol tinggi misalnya, diabetes ya, tapi saya belum ada penyakit jantungnya. Nah itu taunya dari mana gitu loh, itu kata siapa? Mungkin belum dirasakan gejala penyakit jantung, tapi penyakit jantungnya sudah ada gitu, tapi gejalanya belum ada. Karena kita tahu ya Mbak ya bahwa plak di pembuluh darah koroner itu mulai terbentuk saat kita usia 20 tahun. Dengan pola makan yang kurang baik, plak itu akan makin tumbuh gitu loh. Meskipun waktu dicek ya, nih menarik sekali ini ya. Plak mulai tumbuh ya, mulai ini ya dok yang ditemukan dari usia 20 tahun ya. Nah, meskipun dicek kolesterol ternyata kadar kolesterolnya rendah, apakah itu tetap berproses? Prosesnya jalan, cuma mungkin tidak akan seprogresif yang kolesterolnya tinggi gitu. Jadi memang tidak ada salahnya sejak dini kita mulai menjaga asupan makan kita gitu ya. Ini juga berlaku buat laki-laki ya, nggak cuma perempuan aja gitu. Nah, jadi kalau misalnya dok ya, ini pertanyaan di luar topik kita, tapi sebenarnya ini masih berhubungan antara jantung, masalah jantung ya dok ya, ini masalah plak nih dok ya. Nah ini mungkin akan jadi pertanyaan juga untuk audiens kita yang sudah bergabung di RSUD Al-Ihsan ya. Dok, kalau misalnya nih pertumbuhan plak ya dok ya, begitu sudah menyumbatkan ada tindakan PCI ya dok ya, untuk pemasangan ring untuk melebarkan. Ya. Dok, kira-kira kalau ini sudah dipasang ring ya, misalnya kejadian pada jantung perempuan ini sudah dipasang ring beberapa tempat, apakah ini untuk pertumbuhan dari plak itu masih terjadi nggak? Sebetulnya itu ring atau stent itu fungsinya adalah menjaga patensi airan darah. Jadi bukan menghilangkan plak. Jadi plak itu dimampatkan, kemudian dijaga patensi airan darahnya dengan pemasangan ring atau stent. Jadi plaknya tetap ada, cuma dimampatkan. Nah,
kalau kita tidak menjaga pola makan kita, tidak makan obat, ada kemungkinan akan tumbuh plak di tempat yang baru atau di tempat di dalam stand-nya sendiri, itu masih bisa. Jadi stand itu bukan berarti jawaban dari semua masalah, Mbak. Ya, malah justru itu masalah baru ya. Apa kalau misalkan kitanya tidak menjaga diri kita dengan baik. Jadi stand, obat, dan pola hidup itu saling beriringan, tidak bisa jalan masing-masing. Ini juga nih pesan yang sangat penting juga ya, bahwa setelah dipasang tadi ring ya, yang kita awamnya kan gitu ya Dok ya, terpasang cincin untuk bahasa awamnya ya yang kita kenal ya, bahwa meskipun sudah dipasang ini tidak menyelesaikan juga masalah kalau kita tidak menjaga pola hidup gitu ya. Betul. Nah, ini yang harus kita ini biasanya Dok ya, mungkin saya sendiri atau mungkin ini juga jadi pertanyaan bahwa kalau saya sudah dipasang ring, selesai sudah masalah saya dengan jantung. Nah itu ya. Jadi itu ini yang luar biasa nih pesan yang harus diingat semua masyarakat, bahwa tetap pasang ring, tapi pola hidup juga harus tetap berjalan seiring dengan proses terapi tadi ya Dok ya. Tetap kontrol. Tetap kontrol ya. Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens, ini kalau misalnya ada ini ya pertanyaan dari audiens sudah bergabung dengan IGRSUD Alisan nih. Ada pertanyaan yang ini juga sering jadi misalnya bikin penasaran ya masyarakat ya Dok ya. Nah, kita balik lagi untuk masalah jantung perempuan ya. Tadi dokter menjelaskan bahwa alat kontrasepsi ya, penggunaan hormonal ya, itu juga menjadi risiko untuk terjadinya masalah jantung pada wanita ya. Jadi Dok, kalau kita tidak bisa menghindari, ya kan, karena kita menggunakan KB yang lain nggak cocok, tapi justru kontrasepsi itulah yang cocok. Kira-kira untuk menurunkan resiko tingginya, ya dengan penggunaan hormon itu apa Dok? Iya, jadi sebetulnya kan yang jadi permasalahan itu bila kontrasepsinya itu mengandung hormon progesteron, ya itu bisa menyebabkan salah satunya adalah darah tinggi atau hipertensi. Makanya setiap ibu-ibu yang akan suntik KB misalnya akan ditensi dulu, potensinya tinggi, suntik KB-nya mungkin ditunda, dikasih obat dulu begitu ya. Nah, kalau misalkan kita udah coba semua kontrasepsi, mau IUD apapun, nggak ada yang cocok, cuma itu satu-satunya yang cocok ya, maka kita harus mulai menjaga faktor resiko hipertensi yang lain. Misalnya kita kurangi makan makanan yang banyak mengandung garam. Jadi kan kita udah dapat kemungkinan hipertensi dari si kontrasepsi itu kan. Jadi kita kurangi faktor risiko yang lain, kan makanannya supaya kita jaga. Kurangi makan makanan yang terlalu gurih, yang mengandung garam, perbanyak buah-buahan, serat, ada olahraga misalkan. Dan kalau memang diperlukan, kita mengkonsumsi obat anti hipertensi gitu. Kalau memang nggak ada pilihan lain. Tapi selama masih ada pilihan lain, apalagi misalkan ibu-ibu dengan riwayat preeklamsi yang tensinya naik terlalu tinggi pada saat kehamilan, itu sebaiknya tidak menggunakan preparat progesteron sebagai kontrasepsinya. Ya. Ini menarik lagi nih Dok ya. Ini kita sudah bahas tentang kontrasepsi. Kita balik lagi dengan bahasan yang tadi sudah dokter sampaikan ya, bahwa penyakit penyerta seperti diabetes ya yang diderita, terutama ini kita akan bahas tentang jantung perempuan ya, yang diderita oleh perempuan ya, meskipun dia tidak menunjukkan gejala khas, tapi sebenarnya sudah ada masalah dengan jantung. Nah Dok, yang saya lihat Dok, yang kita perhatikan juga bahwa kasus-kasus diabetes ini banyak menyerang perempuan. Sebenarnya ini kan bukan berarti kita keluar dari topik ya Dok ya, tapi tadi bahwa diabetes itu bisa juga menjadi faktor risiko tinggi untuk perempuan jadi masalah jantung. Ini kira-kira penyebabnya apa Dok? Kira-kira kenapa sih perempuan kok justru banyak Dok untuk menderita diabetes ini? Oke, jadi sebetulnya kenapa perempuan banyak menderita diabetes? Salah satunya adalah karena angka harapan hidup bagi perempuan itu lebih panjang. Jadi kemungkinan dia terkena penyakit-penyakit degeneratifnya lebih tinggi dibandingkan laki-laki, gitu kan? Pertama itu. Yang kedua, kita jangan lupakan adanya gestasional diabetes. Jadi diabetes yang terjadi pada saat wanita hamil, ya. Misalkan dia hamilnya bayinya besar atau
bayinya kembar gitu, itu biasanya ada risiko ke arah situ, atau dia ada turunan diabetesnya gitu, itu bisa gitu. Sebetulnya kalau di jumlah-jumlah sih hampir sama ya, jumlah penderita diabetes baik laki dan perempuan. Cuma kadang yang perempuan itu tadi lagi ketahuan diabetesnya tuh terlambat gitu loh Mbak. Nah makanya yang ini menyebabkan outcome pada pasien diabetes perempuan biasanya lebih jelek dibandingkan pada pasien laki-laki. Jadi komplikasinya itu lebih banyak pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Ya, nih kita balik lagi nih ya. Jadi nih ya yang harus kita cermati bahwa ternyata angka untuk penderita diabetes itu banyak penelitian ya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Ratna bahwa karena usia harapan hidup gitu ya, harapan hidupnya lebih panjang. Tetapi tentunya kalau harapan hidup lebih panjang tetapi dilakukan tadi pola hidup sehat, bisa juga ya Dok ya mencegah terjadi diabetes ya. Nah Dok, menyinggung masalah pola hidup nih Dok, sebelum melanjutkan pertanyaan ke yang lain ya, sekali lagi saya informasikan bahwa ini adalah acara live dan interaktif, jadi silakan kalau ada pertanyaan boleh langsung chat di IG kita dan insya Allah kita akan langsung menjawabnya. Baik Dok, kita bicara masalah pola hidup nih Dok ya. Di era pandemi COVID ini Dok ya, istilahnya ruang gerak kita tuh sebenarnya dibatasi ya karena kita berada di rumah sakit, tentunya berbeda dengan yang dia bekerja di luar rumah sakit, ada di instansi kesehatan ya Dok ya. Masalah pola hidup nih, sekarang yang lagi ramai adalah masalah olahraga yang sering dilakukan ya Dok ya. Nah, kalau untuk olahraga nih, pasien yang sudah ada masalah dengan jantung sama dengan pasien atau yang belum terkena jantung dan yang sudah terkena jantung, ini sebenarnya olahraganya beda atau sama saja Dok? Iya, sebetulnya olahraga sih sesuai dengan kapasitas kita ya. Baik pasien yang sudah terkena penyakit jantung maupun pasien yang belum terkena penyakit jantung. Karena setiap orang itu kapasitasnya berbeda-beda gitu ya. Ada orang yang memang sudah terbiasa terlatih, tentunya dia kapasitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak terbiasa. Makanya kita biasanya bagi menjadi olahraga intensitas rendah atau ringan, intensitas sedang, dan intensitas berat. Ya. Nah, kami sarankan untuk baik pasien maupun untuk orang-orang yang sehat, ya, olahragalah dengan intensitas sedang. Kalau untuk pasien misalkan yang baru keluar dari rumah sakit ya ringan lah, jangan dulu sedang gitu kan. Nah nanti kalau misalnya mau intensitas berat sih baiknya mungkin saat ini kita nggak kerjakan di luar ruangan ya, karena kan kalau kita olahraga di luar misalkan naik sepeda kan masih pakai masker, nggak mungkin kita pasti sesak rasanya. Jadi kalau misalkan kita mau olahraga yang intensitasnya berat, lakukanlah di dalam rumah dengan membuka masker. Contohnya yang berat itu kalau bisa kita lakukan di ruang tertutup itu apa Dok? Kali kita tanpa menggunakan masker kira-kira apa Dok? Ya, banyak sih, misalnya kita mau lari-lari di tempat gitu kan ya. Kadang-kadang kita menghitung intensitas itu kan selainnya dari denyut nadi. Kita bisa menghitung secara tepat dari situ. Memang sih ada keluhan-keluhan, misalnya kalau misalkan kita masih bisa nyanyi berarti kita olahraganya ringan. Kita masih bisa ngobrol berarti sedang, kita udah nggak bisa ngomong itu berat, itu ada juga. Tapi kalau untuk tepatnya dari denyut nadi. Kira-kira kalau denyut nadi berapa Dok kita untuk ininya rata-ratanya? Denyut nadi itu untuk yang ringan harus berapa, kalau sedang berapa, kalau sudah mulai kita intensitasnya yang berat itu normalnya berapa? Jadi kalau misalnya olahraga itu begini dulu, jadi kita harus tahu heart rate maksimal. Denyut nadi maksimal dari kita berapa ya. Caranya adalah dengan 220 dikurangi usia kita. Ya. Misalnya usia berarti berapa? Malu dong. Luarnya aja ya. Misalnya usia Mbak Tati 40 lah misalnya ya. Oke, jadi 220 kurangi 40 Mbak, berapa? 180 kan? Nah, kalau Mbak Tati mau olahraga yang ringan, berarti
30 atau 40% dari itu. Dari 180. Kalau mau yang sedang berarti 60-70. Ya. Kalau mau yang berat 80-90. Gitu. Itu kita kan kadang olahraga suka pakai alat pengukur denyut nadi. Mungkin olahraga juga akan banyak dijelaskan besok mungkin juga ya Mbak ya. Dokter Isga yang tentang serangan jantung ya saat olahraga itu akan lebih banyak mengupas olahraga ya. Kalau kita kembali ke laptop lagi. Iya. Dok, kalau untuk yang usia muda nih, balik lagi yang perempuan, ya Dok ya. Selama ini ya tahunya kita adalah untuk penyakit jantung itu diderita untuk usia udah mulai lanjut usia ya Dok ya, biasanya resikonya itu 35 ke atas ya Dok ya, sudah mulai ada harus kita mulai check up segala macam. Nah, tapi tadi disampaikan bahwa sebenarnya pertumbuhan dari plak kolesterol itu sendiri usia 20 tahun. Yeah. Nah, kira-kira Dok selama ini dokter selama memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Dok, ya sebagai dokter jantung, banyak nggak dokter temui ya untuk wanita ataupun laki-laki yang usianya ternyata masih sangat muda terkena penyakit jantung Dok? Iya. Jadi angka kejadian penyakit jantung itu berbeda ya, dulu dan sekarang. Kalau dulu kan identik dengan usia tua. Kalau sekarang sudah mulai bergeser ke usia-usia produktif. Misalnya usia 40, usia 30-an bahkan ada. Memang kalau untuk usia-usia muda itu lebih banyak laki-laki yang terkena penyakit jantung. Cuma tidak sedikit pula kita temukan wanita yang terkena penyakit jantung pada usia 30-an atau bahkan 20-an. Penyakit jantung apa yang biasanya menderita wanita pada usia seperti itu gitu kan ya. Seringkali saya temui itu adalah penyakit jantung yang berhubungan dengan kehamilan. Jadi karena wanita tersebut hamil, kemudian melahirkan, hamilnya itu menyebabkan si jantungnya tidak bisa mengkompensasi beban berlebih, akhirnya terjadi pembengkakan jantung dan kelemahan dari otot jantung. Itu usia-usia muda. Atau penyakit jantung karena infeksi, penyakit jantung karena bawaan, gitu ya. Dan bahkan beberapa ya, mungkin jarang sekali kasusnya saya temukan yang ada yang namanya broken heart syndrome. Jadi karena stres yang berlebih, emosional yang berlebih, terdapat gangguan di jantungnya karena pelepasan hormon stres yang banyak gitu. Jadi sehingga mengganggu dari jantungnya juga. Dok, ini menarik, semakin menarik ya untuk pembahasan kita hari ini. Nah, Dok, kalau kemarin sebelumnya nih ya ada acara talkshow sebelumnya ya, kita bahas tentang kasus anak itu ada beberapa kasus jantung ya, penyakit jantung macam-macam untuk anak. Nah, kalau untuk khusus wanita nih Dok, ada macam-macamnya seperti apa sih Dok jenisnya gitu kan? Selama ini kita hanya mengenal oh ya jantung koroner saja. Nah, kalau untuk perempuan kira-kira gangguannya tuh, masalah jantungnya tuh apa aja Dok, macamnya gitu Dok? Sebetulnya macamnya sama banyaknya dengan laki-laki ya. Jadi kan jantung itu kan tidak hanya jantung koroner misalnya. Kalau jantung koroner mungkin lebih sering pada wanita-wanita menopause ya. Ada juga jantung infeksi misalnya. Misalkan dia kena rheumatic heart disease misalnya. Gangguan dari debaran jantung. Kan dia ada atrial fibrilasi. Karena kehamilan itu bisa ya. Kemudian tadi dari diabetes juga bisa gitu, karena masalah ke jantungnya juga. Dok, ini ada pertanyaan nih dari audien kita nih ya, dari Leli Yuliani nih Dok, mau tanya kalau perempuan yang sering mengalami stres apakah bisa menyebabkan penyakit jantung? Ya, bisa. Jawabannya bisa. Bisa sekali. Kenapa Dok ini Dok? Ya, jadi kan tubuh kita itu kan holistik ya. Jadi saling terhubung-hubung satu sama lainnya. Seperti saya bilang tadi ada yang namanya istilahnya broken heart syndrome. Jadi broken heart itu tidak hanya putus cinta. Broken heart syndrome. Jadi dia itu
karena stres yang berlebih, terjadi ada pelepasan hormon stres yang berlebihan. Itu mengganggu dari gerakan jantungnya. Jadi kalau kita lihat itu seperti ada hipokinetik atau jantungnya kurang bergerak gitu di apikal. Kadang suka disalahartikan atau kita anggap sebagai jantung koroner. Padahal bukan, itu bagian dari broken heart syndrome. Jika kita kelola stresnya dengan baik, biasanya dia akan kembali normal jantungnya. Ya. Nah itu ya, meskipun ibu-ibu banyak stresornya ya, jadi yang penting adalah bisa mengelola stres ya dok ya, karena takutnya tadi ya dok ya, sindrom. Terus stres berlebih juga kan bisa menaikkan detak jantung kan, sementara kan rata detak jantung wanita itu memang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Jadi nanti takutnya nanti mengarah ke arah kemungkinan gangguan irama jantung ke depannya gitu. Jadi jangan sering dak-dikduk ya, tenang aja ya Bu ya. Tenang aja. Baik, ini yang pertanyaan yang kedua dok ya, ini dari Rafa Rajenda. Dok, apa penyebab jantung bengkak pada ibu sesudah melahirkan? Ya, jadi ini mungkin yang namanya tadi peripartum kardiomiopati. Ini masih merupakan salah satu penyebab kematian ibu setelah melahirkan ya. Biasanya ini terjadi karena penambahan beban dari jantung. Jadi ketika si ibu itu hamil, otomatis kan dia jantung itu menambah beban darah yang mesti dipompakan. Itu lebih banyak darah yang mesti dipompakan karena dia harus memenuhi kebutuhan si janin. Bila jantungnya tidak dapat mengkompensasi dengan baik, maka akan menyebabkan kelemahan otot jantung dan pembengkakan jantung. Biasanya terjadi pada trimester ketiga kehamilan sampai 6 bulan setelah melahirkan. Tapi dengan pengobatan yang baik, ya dengan follow up yang baik, kontrol yang baik, support yang baik, dalam 6 bulan harusnya recovery. Jadi si ibu sembuh dari penyakit ini. Nah dok, ini pertanyaan selanjutnya dok. Mau nanya dok, adakah pengaruh kontrasepsi? Ya sudah ya dok ya tadi ya. Pertanyaan idem. Sudah pertanyaan yang sama nih ya. Ini juga. Nah, kalau secara anatomi dok, adakah perbedaan jantung laki-laki dan perempuan dok? Nah, ini tadi ya dok ya. Ya, jadi kalau secara skala besar sih kita lihat barangnya begini sih nggak ada bedanya. Cuma kalau secara skala kecil memang yang tadi saya bilang bahwa pembuluh darah koroner perempuan itu lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Ya. Ini dok, pertanyaan selanjutnya dari Resmiati ya. Dok, umur saya 56 tahun masih diet. Apa bisa pengaruh sama kesehatan jantung saya dok? Biasanya kan sudah mulai menopause, tapi ternyata ibunya subur dok. Pengaruh jantung, kesehatan jantung luar biasa ibunya dok. Luar biasa ibu Resmiati. Harus dicontoh. Iya, ini menopause-nya delay. Awet muda. Ya, awet muda. Ya, jadi seperti saya bilang tadi bahwa memang pada saat kita menopause itu risiko wanita terkena jantung sama dengan pria. Sebelum kita menopause, risiko terkena jantungnya lebih rendah dari pria. Tapi semua itu tergantung tetap dari cara kita menjaga pola hidup kita. Jadi kalau kita sebelum menopause kita betul-betul sembarangan, misalnya tidak menjaga pola hidup sehat, tidak berolahraga, tidak pernah screening, medical check up, abailah gitu ya. Nah, saya khawatir nanti nih setelah menopause outcome-nya akan lebih jelek gitu loh, dibandingkan mungkin dengan orang-orang atau ibu-ibu yang sudah siap-siap nih dari awal. Sebelum saya menopause saya harus jaga kesehatan dengan pola hidup yang baik, sehingga nanti ketika saya menopause oke lah, mungkin ada banyak perubahan dalam tubuh saya, tapi tubuh saya sudah lebih kuat gitu untuk menghadapi perubahan-perubahan itu gitu. Ya. Awet muda ya Bu Resmiati. Nanti kita minta resepnya. Oh ya. Luar biasa, 56 tahun masih ya dok ya. Nah dok, nih pertanyaan yang mungkin sering juga ya, jadi penasaran juga nih ya dari audiens kita dok. Tidak hanya laki-laki, kalau misalnya perempuan sudah terkena nih masalah di jantung ya dok ya, apapun tadi resikonya yang menyebabkan, bisa sembuh lagi nggak dok? Iya, jadi kembali lagi sebetulnya kalau jantung itu inginnya semua dokter jantung tuh pas
pasiennya sembuh, ya kan? Cuma kita kembali pada fakta bahwa jantung itu untuk menjadi penyakit jantung prosesnya itu panjang dan lama gitu. Jadi sehingga proses kesembuhannya pun mungkin akan berlangsung lama gitu kan. Jadi kita lebih senang menyebutkan terkontrol dan tidak terkontrol. Jadi kalau selama ini Anda mengkonsumsi obat jantung misalnya, Anda rutin kontrol dan tidak ada keluhan, berarti jantung Anda terkontrol. Kecuali tadi untuk wanita yang misalnya tadi yang gangguannya karena kehamilan, misalkan dia bengkak jantung karena kehamilan. Nah, kalau untuk wanita seperti itu ada kemungkinan sembuh, ada kemungkinan recover, karena itu sifatnya akut. Tiba-tiba hamil, beban tinggi, jantungnya bengkak. Nah, begitu dia sudah melahirkan, dikasih obat-obatan, jantungnya kembali misalnya, itu bisa. Tapi kalau untuk penyakit yang kronis, apalagi karena proses degeneratif, maka memang membutuhkan waktu yang panjang gitu untuk dia sembuh gitu ya. Baik dok, ini pertanyaan nih dari saya dok ya. Nah, dok, karena wanita itu stresornya sangat banyak dok ya, tidak hanya dari suaminya, dari anaknya, dari tetangganya. Ini curhat lagi. Kayak curhatan dari ibu juga ya. Tetangga kok beli sesuatu gitu ya. Itu dok, begitu ada stresor itu muncul. Ini kayak Pak Ustadz yang mesti jawab, kayaknya bukan saya ini mengolah hati. Nanti ada sesi khusus dengan Pak Ustadz ya tentang wanita. Betul dok. Nah dok, begitu itu ada stresor dok, jantung kita itu berdebar-debar gitu dok, kenceng gitu ya dok ya. Tapi munculnya itu begitu stres muncul gitu ya, ada ininya pemicunya. Nah begitu jantung kita berdebar nih dok, apakah itu sudah ada masalah dengan jantung kita sebenarnya? Respon dari ada stres tadi gitu dok. Sebetulnya itu respon yang fisiologis ya Mbak, mestinya normal. Kita kalau ketemu takut atau cemas, otomatis kita kan akan jantung berdetak lebih kencang. Kalau dulu zaman kita masih SMA mungkin ya, lihat orang kita suka, deg-degan dong ya. Baru kemarin. Belum lama. Iya, menurut saya memang variabel detak jantung itu memang naik turun. Jadi kita nggak mungkin jantung tuh detaknya segitu aja, nggak, pasti ada apa kita kaget naik, kita olahraga naik gitu kan. Itu sebagai salah satu mekanisme kompensasi dari tubuh sebetulnya. Nah, apakah dengan begitu kita harus langsung berlari ke dokter jantung saya berdebar kan? Lihat dokternya terutama berdebar lagi, nggak juga sih gitu ya. Jadi kita lihat kalau misalkan dengan berdebarnya kita ada penyebabnya, kemudian setelah penyebab itu hilang, debarannya pun hilang, oke lah, itu masih normal. Tapi kalau misalnya kita berdebar, ketika hilang penyebabnya, debarannya tuh nggak hilang-hilang. Nah itu warning, berarti mungkin Anda perlu ke dokter jantung. Atau bahkan nggak ada apa-apa, tenang semua, aman, tiba-tiba debar nggak jelas, nah itu apalagi, itu mesti ke dokter jantung gitu ya, untuk dicari sebab debarannya itu. Kira-kira nih untuk debaran yang normal ada durasinya nggak dok? Oke, sebetulnya kan detak jantung normal itu antara 60 sampai 100 kali per menit, itu yang normal. Tapi biasanya kita tuh nyaman di detak jantung 60, 70, ya 80 lah. Kalau udah 90 saat lagi diam gini, udah nggak enak rasanya gitu ya. Jadi itu berbeda-beda setiap orang. Atlet itu detak jantungnya jangan salah, dia lebih rendah. Dia kalau lagi diam bisa 50 kali per menit detak jantungnya. Kenapa? Karena dia terlatih jantungnya. Biasa dia exercise, jadi begitu kalau kita misalkan kalau saya nih jalan cepet dikit mungkin langsung naik nih detak jantungnya misalkan. Tapi kalau misalkan atlet yang biasa maraton misalnya, jalan dikit paling juga naiknya juga dikit gitu kan. Jadi memang jantung itu tergantung dari cara kita melatihnya seperti apa. Nah, masih berhubungan dengan debar-debaran dok. Ini waktu itu dokter Ahmad dakdikduk kayaknya. Ya kalau misalnya yang untuk ini dok ya, kira-kira nih untuk yang perempuan ya dok ya, kita masih bahas tentang perempuan. Kira-kira untuk debar-debar sendiri, selain dilihat dari durasinya tadi ya dok ya, kira-kira yang akhirnya kita memutuskan oh ini bermasalah, selain tadi
apabila ada debar, kita harus lihat pertama berapa denyutnya, berapa kali per menit frekuensinya. Anda bisa bilang bahwa ini debarannya cepat kalau misalkan denyut nadi kita lebih dari 100 kali per menit. Pertama itu. Yang kedua, teratur atau tidak. Misalkan detaknya ada, tiba-tiba hilang, ada, misalkan gitu. Teratur atau tidak. Jadi pertama, jumlahnya berapa, frekuensinya berapa kali per menit. Kedua, teratur atau tidak. Kan bisa aja dia dek-dek lah, dek-dek, kan nggak teratur kan? Walaupun mungkin masih di bawah 100 kali per menit gitu kan. Yang ketiga, apakah sama kuat atau tidak? Bisa aja dia tek kuat, tiba-tiba dia tek kuat. Nah, itu juga debar. Itu juga terasa sebagai debar. Gitu. Jadi yang 3 hal yang perlu diperhatikan bila debar itu frekuensinya, keteraturannya, dan kekuatannya seperti apa. Ini sebagai closing nih dok, kira-kira apa yang dokter bisa sampaikan ke perempuan, seluruh perempuan ya dok ya, karena kita ini dilihatnya live-nya itu udah nasional dok gitu ya. Nanti kita hari Kartini kali mungkin masih ada ya. Khusus nanti khusus lebih dalam perempuan. lagi bahas tentang jalur perempuan itu lebih khusus lagi dok. Nah, jangan lupa pakai bayak. Kira-kira apa yang bisa disampaikan dok? Pesan dari dokter untuk seluruh perempuan tentunya, karena nanti tidak hanya saat live aja, karena nanti talk show kita ini juga akan kita share untuk YouTube RSUD Al Ihsan dok. Kira-kira pesannya apa? Oke, jadi mungkin take home message-nya mungkin ya. Jadi untuk para perempuan, para ibu-ibu di luar sana, Anda itu merupakan suatu individu yang sangat berharga ya. Ibu-ibu itu merupakan madrasah pertama untuk anak-anaknya. Kita membutuhkan kekuatan dan kesehatan yang prima. Gitu ya. Jadi bentuk kita menjaga kesehatan berarti kita menjaga keluarga kita. Gitu kan? Untuk perempuan maka mulailah menyayangi diri Anda sendiri dengan mulai memeriksakan diri Anda dengan medical check up misalnya ya. Mulai mencari tahu bagaimana modal kita seperti apa. Kemudian kita juga harus menjaga pola hidup sehat ya. Makan makanan jangan karena kesukaan aja, tapi karena kesehatannya. Hindari kebiasaan buruk seperti merokok atau minum alkohol. Kemudian kelola stres dengan baik ya. Tenang aja, semua masalah pasti ada solusinya insyaallah ya. Kemudian cukup istirahat ya. Olahraga, jadi jangan takut untuk berolahraga. Pandemi itu bukan berarti kita berhenti olahraga. Kita tetap boleh berolahraga, bahkan harus. Karena dengan olahraga meningkatkan sistem imunitas kita. Sehingga kita bisa lebih tahan terhadap paparan virus-virus yang ada sekarang gitu kan. Jadi jangan pernah berhenti untuk olahraga. Kelola stres, asupan yang baik, kemudian olahraga, hindari kebiasaan buruk, dan mulailah kenali diri Anda. Mulailah screening sejak sekarang, sejak saat ini, gitu ya. Tentunya mulai peduli dengan perempuan ya. Mulai peduli dengan diri sendiri dan dengan perempuan yang lain dan ya. Perempuan yang lain. Gitu. Ya, nah itu tentunya mulai saat ini ya, setelah kita mendengarkan paparan dari Dokter Ratna, yuk kita para perempuan mulai peduli dengan diri kita sendiri. Meskipun kita tadi ditakdirkan untuk selalu ya istilahnya naluri dari seorang perempuan adalah mau berkorban dan selalu berkorban ya, tapi tadi kita menyayangi keluarga berarti kita juga harus lebih menyayangi diri kita sendiri ya dok ya. Baik, terima kasih Dokter Ratna, luar biasa. Nggak terasa kita hampir 1 jam dok ya untuk kebersamaan kita. Dan tentunya untuk para pemirsa audien yang sudah mengikuti live di RSUD Al Ihsan, bahwa besok adalah puncak dari Hari Jantung Sedunia ya dok ya, tanggal 29 September 2020 ya. Saya masih ditemani dok besok dengan Dokter Isga Ifayani, dan tak kalah bikin penasaran topiknya dok ya, dan ini sering terjadi di masyarakat juga, yaitu tentang serangan jantung saat olahraga. Baik, terima kasih untuk Dokter Ratna sudah menemani saya nih
namanya saya ya, dan terima kasih untuk seluruh dokter jantung RSUD Al Ihsan yang hampir 6 hari ini terus bergabung dengan program PKRS ya di S3K. Senyummu, senyumku, sehatmu, kebahagiaanku. Baik, saya tutup untuk acara talk show hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa besok bergabung dengan waktu yang sama jam 9 sampai jam 10, dan gak usah khawatir kalau yang hari ini tidak bisa mengikuti live dengan kita akan share untuk YouTube-nya ya, rekamannya di YouTube RSUD Al Ihsan. Baik, saya tutup acara kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.